Halo semua, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang struktur query language. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama, pengenalan SQL, selanjutnya ada pengelompokan perintah SQL, dan yang terakhir kita akan membahas tentang contoh kasus. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pengenalan SQL. SQL merupakan suatu bahasa komputer standar yang digunakan untuk mengakses dan melakukan manipulasi suatu sistem database. Saat ini SQL dapat dijumpai pada berbagai platform dari mikrokomputer hingga mainframe. SQL dapat digunakan secara berdiri sendiri maupun dilekatkan pada bahasa-bahasa lain seperti C dan DLP, dan menjadi bagian dari sejumlah DBMS seperti Oracle, Sybase, MySQL, dan Informix. Nah, pengelompokan perintah SQL ada 3, yaitu ada DDL, DML, dan DCL. Di mana yang pertama DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database, dalam hal ini database dan tabel. Beberapa perintah dasar yang termasuk dalam DDL antara lain create, alter, rename, dan drop. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language, di mana DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Perintah SQL yang termasuk dalam DML ini antara lain select, insert, update, dan delete. Selanjutnya ada DCL atau Data Control Language. DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses. Perintah SQL yang termasuk dalam DCL ini antara lain grant dan revoke. Kita masuk pada contoh kasus. Yang pertama sini ada DDL. Yang pertama ada perintah create. Perintah create berfungsi untuk membuat objek baru, diantaranya digunakan untuk membuat database baru, tabel baru, maupun view baru. Contoh penggunaan, misalnya kita ingin membuat suatu database dengan nama toko, maka perintah DDL create yang digunakan adalah create database toko, titik koma, jangan dilupakan. Dan jika kalian ingin masuk ke database toko, kalian bisa menuliskan user toko, titik koma. Kemudian jika kita ingin membuat sebuah tabel dengan nama karyawan, maka perintah DDL create yang digunakan adalah create tabel karyawan. Selanjutnya ada drop. Perintah drop berfungsi untuk menghapus sebuah tabel maupun juga database. Function index, prosedur, trigger, kemudian view. Contoh penggunaan menghapus database, drop database, kemudian nama database, titik koma. Atau contohnya drop database toko, titik koma. Kemudian menghapus tabel, drop tabel, kemudian nama tabel, titik koma. Misalnya kita ingin menghapus tabel barang, maka kita bisa menuliskan perintah SQL-nya, query-nya seperti drop tabel barang, titik koma. Selanjutnya ada alter. Contohnya misalnya kita ingin memodifikasi suatu tabel bernama barang, maka perintah DDL alter yang digunakan. Selanjutnya kita akan melihat contoh kasus pada perintah DML. DML merupakan data yang bertugas sebagai anjuran yang bertujuan dalam kegiatan proses manipulator terhadap data yang ada pada database. Fungsi utama dari DML ini ialah untuk melakukan proses olah data di dalam database. Di dalam manipulasi ini terdapat beberapa anjuran yang antara lain yaitu perintah insert, select, update, dan delete. Yang pertama, insert. Insert berfungsi sebagai perintah untuk memasukkan data yang baru dari database. Kemudian ada select. Select berfungsi untuk menyeleksi atau mengambil data baru dalam database. Kemudian ada update. Update berfungsi sebagai perintah yang digunakan dalam pembaruan data di database. Selanjutnya yang terakhir ada delete. Perintah ini digunakan dalam penghapusan sebuah data dalam database.
Yang terakhir, perintah DCL. Perintah DCL ini merupakan arti kecil dari bahasa pengontrolan data yang berartikan sebuah bahasa yang bertujuan untuk mengontrol data dan benda di database. DCL ini berfungsi dengan melakukan kontrol ke server database. Adapun yang termasuk perintah dasar dari DCL ini yaitu grant dan revoke. Di mana grant ialah perintah yang difungsikan untuk mengakses oleh pemilik ke penggunanya. Kemudian revoke merupakan perintah yang digunakan untuk melepaskan akses yang diberikan kepada pengguna yang ada. Sekian materi kali ini, sampai bertemu di next video. Bye.